Maka ketika kita selesai kebaktian, evaluasi semua, kita pakai tangan terus mengatakan apa? Soli Deo Gloria. Itu berartinya kita mengembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jikalau ada si A, si B mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, itu adalah satu apresiasi yang sifatnya tidak harus kita cari, benar kan? Dan tidak harus kita tuntut. Saya sudah main dengan hebat, main piano, kok kamu gak ucapin terima kasih sih? Kamu tahu gak, saya 4 kali 5 hari latihan 4 jam, berarti apa? 20 jam. Saya main hanya 15 menit, kok kamu gak ucapin terima kasih? Nah saat itulah dia salah motivasinya. 4 jam kali 5 hari, 20 jam. Ternyata kamu hanya minta apresiasi, kecil sekali, benar gak? Upah kita melayani Tuhan itu lebih mulia nanti di surga. Tapi disinilah saudara kadang-kadang problem kita. Kita mengalami krisis identitas. Masih cari pujian, masih cari apresiasi, masih cari satu nilai hal-hal yang mau diangkat. Dan yang lebih parah lagi, melayani cari upah, cari uang. Hamba itu dia berkata, Tuhan, saya sudah kerja, sekarang kau mau pekerjakan aku lagi. Berapa uang lemburku? Setelah ini aku dapat multivitamin apa? Dia tidak berkata demikian. Kenapa saudara? Karena di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita berkomunitas, tidak ada tempat berpikir untuk cari untung. Justru yang kita berpikir kita memberi, bukan menerima. Yang kita pikir adalah bagaimana kita melayani Tuhan, bukan kita untuk minta dilayani. Nah disinilah kita melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Di situ kita bisa melihat bagaimana Kristus membuktikan dia hamba yang melayani. Ketika dia membasuh kaki murid-murid. Dengan kerelaan. Dengan kasih. Jadi kalau kita masuk dalam komunitas gereja. Dan kita membangun relasi tidak dengan kasih dan kerelaan. Ini menjadi problem. Jadi ketika Tuhan Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Ketika dia membasuh dengan kerelaan. Dia membasuh dengan kasih. Semuanya selesai. Dia tidak menganggap aku tidak layak. Tapi kalau kita bayangkan. Kita misalnya mengurus istri kita, suami kita. Yang sedang sakit. Kita mengurus anak-anak kita yang sedang sakit. Anak mengurus orang tua yang sedang sakit. Kalau tidak ada kasih dan kerelaan, saya tanya, engkau kerjanya penuh sukacita gak? Sakit lagi, sakit lagi. Sakit lagi, sakit lagi. Suruh lagi. Kenapa saudara? Karena tidak ada kasih, tidak kerelaan. Nggak tahu aku lagi ujian. Nggak tahu papa pulang lagi sakit. Juga lagi lemah atau apa. Sakit lagi. Nah di situ kita pulang ke rumah, kita lupa. Kita nih hamba. Kita sedang masuk dalam satu konteks religiositas. Jadi kita problem kalau kita datang, papi pulang orang penting. Gitu loh. Atau kita menganggap waktu sangat penting gini-gini. Mama urusan sakit, papa urusan sakit, sudah panggil suster aja. Di mana tidak ada kasih. Di mana tidak ada kerelaan. Hal yang kecil kita kerjakan pun rasanya di kepala dikasih besi besar. Berat. Tapi kalau ada kasih kerelaan, saudara. Kita melayani keluarga kita. Kita melayani tubuh Kristus di tempat ini. Berat pun rasanya apa? Ringan. Kenapa saudara? Seperti ada bola gas yang mengangkat kita. Berat pun jadi ringan. Tapi kalau yang kecil pun jadi berat. Kenapa? Seperti ada besi. Nah di sini kita harus belajar saudara. Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah penebus kita.
Dia siap melayani kita setiap saat melalui firman-Nya. Dia siap melalui pekerjaan Allah Roh Kudus bagaimana menolong kita untuk mendapatkan kekuatan penghiburan di masa-masa pandemi ini. Anytime, 24 jam. Dia bisa memberikan kepada kita firman yang menghibur dan menguatkan kita.